halo guys, bagi sama aku Oke, di video kali ini aku bakal reaction Flatyboy lagi guys. Oke, di video kali ini aku bakal nge-reaction asal-usul hero yang judulnya adalah hero Lucas ya guys ya. Lucas ya, jujur aja aku sama belum tahu hero ini kayak gimana loh. Karena aku akhir-akhir udah jarang main Mobile Legends ya. Karena ya lagi bosan aja gitu ya. Mungkin aku nunggu ada update yang membuat aku akan kembali gitu ya. Ya kalau nggak salah dia ini fighter. Fighter apa support ya? Lupa aku. Pokoknya dia kuning-kuning gitu ya. Ini kan di thumbnailnya kelihatan kuning-kuning. Ya mari kita lihat ya seperti apa asal-usulnya dia. Jadi nggak perlu lagi. Let's go. Oke, kita mulai sekarang guys. Kita play. Dahulu kala. Dulu banget. Wis Pasti. dulu banget lah. Sekitar ribuan tahun yang lalu. Lama Ya juga bisa ya? dibilang ini tuh zaman-zaman Endless War pertama. Sebuah Oh. event perang gede-gedean lah di Land of Dawn. Perang antara cahaya dan kegelapan. Nah, di zaman itu hiduplah Raja Gaius. Andaiku Gaius Tambunan. Udah blok. Nah, si Gaius ini seorang pemimpin dari pihak cahaya. Sejak dulu, si Gaius ini punya tekad kalau suatu saat dia ini bakal ngedirin sebuah negara yang gede dan kuat, anti korupsi, pejabatnya jujur, merakyat, dan bisa jadi rumah buat Dimana semua umat di itu? Land of Dawn. Negara emas 2045. Anjay. Widih. Dan si Gaius ini ya selalu berjuang dan bertarung melawan kegelapan buat ngecapai impiannya itu. Anjay. Nah, lalu suatu ketika pas prajuritnya si Gaius ini lagi nongki, nyantuy, nyebat. Ya mereka ini kayak ngobrol-ngobrol gitulah. Heh, asal lo tahu ya dek. Asal lo King tahu Gaius ya, tuh Dek. orang terkuat di Land of Dawn. Gue Widih. tuh ya, gue sih bisa dibilang satria tergigihnya beliau. Anjay, Wah. kelas King, GG bang kata Ilham. Kata Ilham. Orang terkuat, mana ada, masih kuatan gue lah. Siapa nih? Oh dia ternyata. Ya Lucas. tiba-tiba nggak tahu dari mana muncul seekor orang random yang kayaknya itu tengil banget lah. Oh berarti dia siapa, Jir? tegil. Mana hah? Mana sih yang namanya si Gaius tuh? Gaius Tambunan kali. Berani-beraninya lu ngejekin King Gaius. Maju sini deh. Nah, pasti kesatria dan pemuda random ini mau bayuan. Tiba-tiba Siapa yang mereka menang? ini langsung dekat sama si Gaius. Aku Gaius. Anjay, jadi elu. Jadi Halo, ya cuy. Allah. BTW, gas pewan. Dan mereka ini pun bayuan. Ya, mereka Siapa ini yang saling menang? bertarung satu sama lain, saling nunjukin skill tergigihnya mereka lah. Gue sengit banget lah mereka ini. Iya. Nah, tapi yang nggak si Gaius ini kira, tiba-tiba pemuda random ini berubah jadi monster garangan yang punya kekuatannya lebih gede dan OP. Ya, gue sebut mode garangan aja lah berubahnya Mode dia garangan, ini. oke. Nah, tapi ya meski begitu, si Gaius ini tetap pede dan sangarnya dia ini bisa ngimbangin kekuatan dari mode garangan itu. Gile, gege sih. GG bang kata Ilham. Dan ya selama 3 hari 3 malam mereka ini bayuan terus gak kelar-kelar. Gak capek-capek kah? Nih dua makhluk bukan manusia anjir. Dan di tengah bayuannya mereka ini, tiba-tiba si Gaius ini ngomong, aku punya tekad untuk membangun negara yang besar dan gigi di tanah ini. Anjay, Anjay. gigi bang kata Ilham. Nah, Ngapa di sih? tengah tekadnya si Gaius ini, sang pemuda ini tiba-tiba itu berhenti nyerang. Ya akhirnya setelah 3 hari 3 malam, pertarungannya mereka ini pun berhenti. Seri ya Gigi bang kata berarti. Ilham goblok. Iya. Terus pemuda random ini pun langsung kenalin dirinya. Keren juga lo. Kenalin, gua Lucas. Gua Kurama. Anjay. Nah, jadi Kurama? sebenarnya si Lucas ini tuh sesosok makhluk kuno legendaris yang ada di Land of Dawn. Jadi ya sebenarnya wujud aslinya si Lucas ini ya yang wujud karangannya ini. Wujud manusianya dia ini tuh kayak cuma penyamarannya dia gitulah. Nah, sejak dahulu, sejak dia ini diciptain, ya gak diceritain sih yang nyiptain siapa. Tiba-tiba nge-spawn gitulah. Wis mula. Oke, kasihan dia nggak ada asal-usulnya. Nah, sejak dia ini diciptain, awalnya si Lucas ini tuh kayak nggak ada tujuan hidup gitu. Tidak melakukan apa-apa. Sampai suatu ketika, tiba-tiba dia ini kayak dapat hidayah. Suatu saat, kau akan dapat skin collab Naruto. Maka dari itu, Maka kau dari harus jadi itu. benar di seluruh Land of Dawn. Bener. Anjay. Ya, si Lucas ini kayak sadar gitulah kalau dirinya itu sebenarnya itu sesosok makhluk kuno legendaris. Ya minimal kalau bisa sih harusnya dia ini tuh punya kontribusi lah buat dunia. Dan ya akhirnya saat itu si Lucas ini pun bertekad buat ngebuktiin dirinya pada dunia. Widih. Anjay. Nah, karena mereka ini punya tujuan yang relate ya. Si Gaius ini pengen ngedirin negara gede yang kuat. Nah, terus si Lucas ini pengen nunjukin dirinya ke dunia. Ya sama-sama gimana ya?
sama-sama berhubungan sama seluruh dunia gitulah. Gitulah ya anggap ya. Terus gitulah. Dan akhirnya mereka ini pun jadi friend. Mantap, jadi bestie orang. Kita akan menciptakan dunia yang hebat bersama-sama. Yoi. Iya. Dan akhirnya sejak saat itu mereka ini team up dan bersama-sama mereka ini ngerantau keliling Land of Dawn, ngebantuin tiap wilayah yang kena dampak dari Endless War, mempersatukan semua umat yang ada di Land of Dawn kecuali Abyss. Ya, soalnya kan Abyss ini kan emang musuhnya. Emang musuh. Dan karena perjuangannya si Gaius, si Lucas, dan juga prajuritnya, akhirnya mereka ini pun berhasil buat nyatuin semua umat yang ada di Land of Dawn. Anjay, kecuali Abyss. Nah, setelah tujuan mereka ini tercapai, mereka ini ngedirin sebuah negara yang namanya itu Monian Empire. Sebuah negara yang bakal jadi pusat dari seluruh wilayah di Land of Dawn. Anjay, kecuali Abyss. Nah, si Gaius ini jadi kaisar pertama di Monian, jadi raja pertama lah. Dan si Lucas ini diangkat jadi makhluk suci Monian yang disebut sebagai Beast of Light. Anjay. Ya, tugasnya dia ini ya ngebantuin si Raja Gaius. Ya kayak jadi Pokemonnya gitulah. Nah, terus juga si Lucas ini kayak diwarisin kekuatan cahaya dari Lord of Light lewat perantara Raja Gaius. Dan Monian Empire ini pun memasuki masa jayanya. Jaya, jaya, jaya. Dan sejak saat itu mereka ini bersumpah kalau bersama-sama mereka ini bakal berjuang buat mempertahankan kejayaan kerajaan Monian Empire. Anjay. Sampai suatu ketika si Raja Gaius ini mokat. Nggak mungkin nggak ada mokat sih, pasti bakal ada di tiap cerita. Mati. Iya, karena udah umur ya. Nah, karena kematiannya si Gaius itu ngebikin kerajaan Monian ini mulai berantakan. Wis, ura. Dan kenapa jadi ini? Dan karena hal itu ngebikin seluruh umat yang ada di Land of Dawn ini mulai kepecah lagi. Mereka ini kayak mulai berusaha berdiri sendiri-sendiri gitulah buat mempertahankan wilayah mereka masing-masing. Ya, ngedirin kabupaten sendiri-sendiri gitu. Nah, terus si Lucas, dia ini kayak langsung sad boy gitulah. Ya, dia ini larut dalam kesedihan gara-gara kematiannya si Gaius. Kasihan sih sebenarnya. Dan tanpa adanya si Gaius, si Lucas ini nggak tahu harus ngapain buat mempertahankan kejayaan Monian Empire. Loh bang, jadi kerajaan Monian Empire ini hancur? Oh enggak hancur. Kerajaannya ini masih ada. Nah, cuman gara-gara si Raja Gaius ini mokat, kerajaan Monian Empire ini kayak jadi terpuruk gitulah. Jadi banyak masalah, kayak inflasi, kasus di mana-mana, korupsi, PPN naik, wis gitulah. Jadi downgrade gitulah kerajaannya. Gitu. Paham nggak sih? Wes ngono lah paham. Lanjut. Nah, tapi ya, meski Monian ini udah jadi terpuruk banget ya, si Lucas ini bersumpah kalau dia ini bakal tetap mengabdi buat Monian Empire buat selama-lamanya. Ya intinya dia ini setia banget lah sama Monian. Untuk selamanya, Terus di saat itu juga si Lucas ini mutusin buat nge-segel dirinya sendiri ke dalam senjata tombaknya si Gaius. Ya dia ini yakin kalau suatu saat itu bakal ada keturunan dari si Gaius ini yang bisa angkat tombaknya si Gaius ini. Dan sosok itu bakal bisa kembaliin kejayaan Monian Empire. Nggak tahu ya. Ya jadi dia lepas tangan gitulah. Hilang. Dan di dalam tombaknya si Gaius ini, si Lucas ini nunggu 10 tahun, 100 tahun, sampai 1000 tahun pun berlalu. Nah, suatu ketika, di masa sekarang, tiba-tiba pasukan Abyss ini nyerang kerajaan Monian secara gede-gedean. Wes serangan brutal lah. Dan hal itu ngebikin kerajaan Monian ini pun berada di ambang kehancuran. Ya, kalau kalian tahu, ini tuh perang yang sama yang ada di asal-usulnya si Sylvie, yang perang lawan si Biro. Benar ternyata. Loh bang, tapi kok di asal-usulnya si Sylvie nggak ada Lucas? Ya soalnya belum rilis, Mas Mutun belum berpikiran. Nah, karena kerajaan Monian ini udah kepojok banget ya, udah kepepet, si Sylvie sebagai putri Monian ini nggak punya pilihan lain selain pergi ke tempat dimana disimpannya tombaknya si Gaius. Dan di sana, tanpa disangka, si Sylvie ini bisa ngangkat tombaknya si Gaius ini. Gile. Dan duar. Ya, hal itu pun ngebikin si Lucas ini kelepas dari segelnya dan muncul dengan wujud garangannya. Sylvie nggak ya, kaget awalnya kah? si Lucas ini kaget. Si Sylvie ini kayak nggak ada takutnya gitulah sama dia. Malah kebalik ya yang kaget. Si Sylvie ini langsung ngajakin si Lucas ini buat team up, buat ngalahin pasukan Abyss yang nyerang kerajaan Monian. Ya awalnya si Lucas ini nggak percaya gitu aja. Apa iya? Tapi pas dia ngeliat matanya si Sylvie, dia ini kayak ngeliat sebuah harapan dan tekad. Dan hal itu ngebikin dia ini keinget sama bestie lamanya, si Gaius. Dan waduh, itulah si Lucas ini sadar kalau si Sylvie ini mirip banget lah kayak si Gaius. Dan si Lucas ini yakin kalau si Sylvie ini bakal bisa kembaliin kejayaan Monian Empire kayak 1000 tahun yang lalu. Terus si Lucas ini pun ngewarisin kekuatan cahaya yang pernah digiveaway sama si Gaius ini ke si Sylvie dan para prajurit yang tersisa. Dan cing, dan lahirlah para Lightborn.
Anjay. Yeay. Dan dengan bantuan kekuatan dari hero baru, OP dan langganan band, mereka ini pun berhasil bermenang Biasa itu mah. dan bertahan Moon Empire. Anjay. Tutor dek. Dan sejak saat itu si Lucas ini bersumpah kalau dia ini bakal selalu berjuang buat ngebantuin si Sylvie buat ngembaliin kejayaan Moon Empire. Di kehidupan barunya, si Lucas ini kayak sering banget gitulah buat ngebantuin orang-orang yang kesusahan gitu. Terus dia ini juga sering buat main sama anak-anak yang ada di Monian, melindungi anak yang dibully, main raja-rajaan sama mereka. Udah ya dek ya main raja-rajaannya. Udah ya. Ya meski kadang dia ini dianggap masa kecil kurang bahagia sama beberapa warga Demonian, dia ini bodoh amat. Emang apa sih gak boleh? Dia emang orang random sih. Ya entah ngebantuin si Sylvie lah, nantangin gelut orang yang gak suka sama dia lah, main sama anak-anak lah. Si Lucas ini bakal ngelakuin semua yang dia mau dan berusaha semaksimal mungkin buat ngembaliin kejayaan Moon Empire. Tamat. Nah, udah ketemu banget dari bau-baunya ya. Gini. Bentar, apakah ada ending animasi yang... Oh, ada dong. Gile. Lagu. Oh, gak nyangka lo bakal lagu. This is our fight. Berubah gak dia? Henshin. Gile. Nah, Sylvie nih. Dia muncul. Ya, mereka bertarung bareng-bareng. Iya. Oke guys ya, video udah habis ya. Ya seperti biasa, kalau udah solo hero itu nggak jauh-jauh ya dari permokadan. Ya emang ada kali ini guys. Ya mokatnya juga bikin sedih ya. Untungnya mokatnya bukan karena bertarung, tapi kayaknya emang udah karena umurnya ya. Oke ya, aku nunggu banget sih yang dia collab sama Naruto itu guys. Kira-kira bakal dapat berapa karakter ya? Apakah Naruto aja? Nggak mungkin sih. Minimal Naruto, Sasuke, Sakura. Minimal ya. Kalau satu doang kayak kurang deh. Biasanya sih nggak satu ya kalau collab hero gitu. Biasanya ada beberapa ya. Jujur juga ya guys ya, animasinya makin kesini makin bagus, makin lucu juga. Ya kata Ilham. Itu ngomong terus sampai capek. Sama kecuali Ebis. Oke guys, share video, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye bye.